Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada hari ini akan kami presentasikan laporan akhir penelitian PNBP kami yang berjudul Sound Lab, implementasi Eptek Wireless Sensor Network untuk monitoring kualitas udara ruang laboratorium. Tim pengusul, Ketua Peneliti Rahmat Fauzi ST, Anggota Peneliti 1 Hasir Ahmad SSPD MPD, Anggota Peneliti 2 Febrianto Anggota SPD AF, Emma Ruli Pratiwi. Laboratorium pendidikan perlu dikelola secara sistematis dan terintegrasi. Selain pengelolaan administrasi, dokumentasi, pelaporan, dan layanan laboratorium, kondisi kualitas udara ruang perlu diperhatikan. Menurut penelitian yang dilakukan oleh Hartawan, Masidi, dan Kusmindari bahwa kondisi udara ruang kerja berpengaruh pada respon motivasi, partisipasi, dan hasil pembelajaran. Pada tahun 2017, Sound Lab sudah mampu mengelola dan mengintegrasikan data informasi dan layanan online laboratorium di lingkup jurusan. Pada tahun 2019, Sound Lab kita lengkapi dengan pendukung perangkat Internet of Things untuk monitoring kualitas udara ruang laboratorium, di mana pada tahun 2019 kita terapkan di laboratorium sistem kendali jurusan teknik elektro. Menurut Baku Kementerian, bahwa persyaratan udara ruang laboratorium yang baik memiliki ring temperatur berkisar 18 derajat Celcius sampai dengan 28 derajat Celcius dan kelembapan udara 40% RH sampai dengan 60% RH. Tata cara pelaksanaan untuk mengatur temperatur dan kelembapan udara ruang kerja untuk memenuhi persyaratan kesehatan perlu dipasang peralatan pengendali, yaitu pengendali air conditioner, kipas angin, dehumidifier maupun humidifier. Pada penelitian PNBP tahun 2021 ini kita tawarkan dengan mengimplementasikan Eptek Wireless Sensor Network untuk monitoring kualitas udara ruang laboratorium. Pada penelitian Eptek ini kita terapkan teknologi Wireless Sensor Network, di mana pada teknologi Wireless Sensor Network terdiri dari 3 blok, yaitu node, gateway, dan software. Pada bagian node terdiri dari perangkat IoT yang terdiri dari komponen sensor DHT11 yang akan mendeteksi perubahan nilai temperatur dan kelembapan ruang laboratorium, microcontroller MCU ESP8266, relay aktuator, dan exhaust fan. Pada bagian gateway yaitu perangkat jaringan internet yaitu router Wi-Fi. Pada bagian software kita mempergunakan software Google Seven Sheet dan aplikasi Sound Lab. Penelitian ini akan kita uji cobakan di 2 laboratorium, yaitu di laboratorium sistem kendali dan laboratorium elektronika. Ini adalah cara kerja Eptek Wireless Sensor Network, dan yang ini adalah pengembangan hardware perangkat IoT yang akan kita terapkan pada teknologi Wireless Sensor Network. Untuk pengembangan software, kita kembangkan pada sisi laporan atau PLP, di mana kita kembangkan di submenu kelola dengan menambah kualitas udara laboratorium di Ametasi Lab. Ini ada dashboard kelola laboratorium dengan menambah kualitas udara di kelola Ametasi Lab. Pada semua hak akses kita akan tambah fitur lihat kualitas udara laboratorium, di mana semua hak akses akan bisa melihat kualitas udara di masing-masing laboratorium. Ini adalah hasil pengembangan perangkat IoT monitoring kualitas udara laboratorium yang akan kita letakkan di laboratorium sistem kendali dan laboratorium elektronika. Ketika pertama kali perangkat IoT kita aktifkan, maka microcontroller node MCU ESP8266 akan berfungsi sebagai access point dengan SSID Sound Lab 2021. Untuk mengkonfigurasi, maka kita harus login ke sistem tersebut. Masukkan kode akses 123456678. Ketika kita berhasil login, maka sistem akan menghasilkan tampilan seperti yang tertampil pada presentasi ini. Sistem akan membaca dan akan men-scan SSID yang paling dekat dengan perangkat IoT kita. Di sini tertangkap 5 SSID dengan yang paling kuat channelnya adalah SSID LFLK dengan kekuatan 78%. Pilih SSID, masukkan SSID LFLK dan masukkan passwordnya. Klik Apply. Ketika kita berhasil masuk ke router LK, maka perangkat IoT akan menginisiasi sensor DHT11 1 sampai dengan 5. Sensor akan membaca nilai temperatur dan kelembapan udara dan akan dikirimkan ke aplikasi Google Seven Sheet kita. Ketika nilai rata-rata temperatur dan kelembapan udara dalam kondisi tidak baik atau tidak normal, maka relay akan berlogika 1.
Ketika berlogika 1, relay akan mengaktifkan exhaust, sehingga mengakibatkan exhaust akan aktif dan mengakibatkan adanya sirkulasi udara di ruang kita. Ketika relay berlogika 0, maka exhaust akan berhenti. Ini mengakibatkan sirkulasi udara pada exhaust akan berhenti pula. Dapat disimpulkan bahwa nilai rata-rata temperatur dan kelembapan udara di laboratorium sistem kendali dalam keadaan normal. Exhaust akan aktif kembali ketika relay berlogika 1. Untuk mempublikasikan sinyal monitoring kualitas udara di Google Spreadsheet, maka kita publikasi diagram. Kopikan kode embedded yang ada di Google Spreadsheet ke aplikasi SoundLab kita pada pengelola laboratorium sistem kendali. Di laboratorium LK, kita lihat bahwa relay dalam logika 0. Hal ini akan mengakibatkan exhaust tidak akan berfungsi. Di sini kita lihat bahwa nilai rata-rata temperatur dan kelembapan dalam kondisi baik atau normal. Untuk mempublikasikan peak publikasi diagram, copy kode embedded dan masukkan kode embedded tersebut ke aplikasi SoundLab kita, sehingga setiap perubahan monitoring kualitas udara laboratorium di lab LK yang terjadi akan tertampil di aplikasi Google Spreadsheet kita dan aplikasi SoundLab kita. Luaran pada penelitian ini yang sudah kita penuhi adalah bukti diterima pada jurnal internasional ICE pada kondisi aseptik. 2. Sudah kita presentasikan di forum ilmiah internasional. Ketiga, sudah kita daftarkan hak kekayaan intelektual dengan posisi granted. Sekian laporan penelitian akhir kami, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.